Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Marilah sejenak seperti biasanya kita duduk sejenak sambil kita memperdalam pengetahuan agama kita, yang sebenarnya pada subuh ini terjadwal Ustaz Dr. Muhammad Yasir Yusuf, namun beliau masih dalam keadaan berhalangan hadir. Oleh karena itu, marilah menutup subuh ini kami akan menyampaikan beberapa pesan-pesan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, menjadi mau'izatul hasanah bagi kita semua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi salah satu kajian daripada pengkaji Al-Quran adalah mereka memberi judul dengan Al-Aktsariyatu fil Quran. Al-Aktsariyah artinya kelompok mayoritas yang disebut-sebut atau sering-sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Artinya di dalam Al-Quran itu sepertinya Allah memisahkan antara satu kelompok yang disebut dengan kelompok kebatilan begitu kira-kira, dan juga satu lagi kelompok al-haq, atau kalau kita ilustrasikan dengan bahasa yang lain, ada kelompok yang bernaung di bawah az-zulumat, kegelapan, dan juga kelompok yang bernaung di bawah an-nur, cahaya. Sehingga hadirin berbahagia, kalau kita melihat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika misalnya berbicara tentang keimanan dan kekafiran, bagaimana Al-Quran menjelaskan ataupun memberitahukan kepada kita sebetulnya ini banyak mana ini, kira-kira begitu. Kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, kemudian di penghujung-penghujung ayat ketika berbicara tentang keimanan dan kekufuran, kemudian ayat itu ditutup misalnya walakinna aktsarahum la yu'minun. Kebanyakan daripada manusia ini banyak yang tidak beriman, begitu kira-kira. Walakinna aktsarahum la yu'minun. Kemudian wa aktsarahumul kadzibun misalnya. Banyak manusia-manusia, kalau dibandingkan banyak mana manusia jujur dengan manusia yang tidak jujur, banyak yang tidak jujur misalnya. Wa aktsaruhumul kadzibun. Kemudian kalau yang tulus imannya dengan yang fasik banyak mana? Wa aktsaruhumul fasiqun, banyak fasiknya manusia ini. Kemudian kalau kita bertanya lagi, manusia ini banyak syukurnya atau banyak enggak syukurnya? Kalau syukur itu manusia ini paling sedikit manusia yang suka bersyukur. Al-Quran misalnya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Artinya kalau dibagi dua,
manusia secara umum di dunia ini banyak nggak baiknya. Gitu kira-kira indikasi daripada Al-Quran. Kalau orang suka berpikir sama yang nggak suka berpikir, banyak mana? Suka yang nggak suka berpikir. Banyak yang tidak suka berpikir. Banyak yang tidak wa aktsaruhum la ya'qilun. Tidak mau mencerna, tidak mau melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasi-indikasi yang ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa di dunia ini hadirin berbahagia ibarat as-sira' bainal haqq wal batil, seperti tempat pertarungan antara hak dan yang batil. Sehingga kalau kita presentasikan banyak al-batilnya. Nah, sehingga oleh karena itu hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan bahwa di dunia ini banyak yang enggak beriman daripada orang beriman. Banyak fasik, orang-orang fasik daripada orang yang tulus keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, tetapi ayat ini perintahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau hai Muhammad, tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Kemudian Allah menjadikan engkau untuk berjalan di atas agama yang lurus. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha, maka ikutilah agama yang lurus itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, jangan pernah mengikuti keinginan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti itu tadi. Kemudian di dalam satu ayat hadirin berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa ketika seseorang mengikuti kebanyakan orang, mengikuti tradisi kebanyakan orang di dunia ini, maka dia akan tersesat. Disebutkan di dalam satu ayat misalnya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti jalan di mana orang-orang jika engkau mengikuti atau mentaati kebanyakan orang di dunia ini, wa in tuti' aktsara man fil ard, jika engkau mentaati mengikuti jalan daripada kebanyakan orang di dunia ini, yudilluka an sabilillah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan menyesatkan kalian. Kemudian dalam ayat yang lain misalnya juga disebutkan, ditegaskan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Allah menyebutkan dan berbahagia, jika kebenaran itu harus tunduk kepada sesuatu yang batil. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, jika sebuah kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa hawa nafsu mereka ini? Itulah kebanyakan orang itu tadi yang disebutkan dalam Al-Quran. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin, maka sungguh akan rusak sistem yang ada di dunia ini. Akan rusak tatanan yang ada, disebutkan lafasadatis samawati wal ard, bukan saja di bumi, tetapi merusak sistem, merusak tatanan yang ada di langit dan yang ada di bumi, serta penduduk ataupun penghuni keduanya. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun, dan seterusnya. Hadirin berbahagia, larangan-larangan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman agar supaya kita sangat berhati-hati terhadap keinginan al-batil itu tadi. Keinginan hawa nafsu orang-orang yang kebanyakan di dunia ini.
Paling tidak hadirin berbahagia, larangan itu mencakup 3 larangan sebagaimana yang disampaikan ataupun yang ditegaskan di dalam ayat tersebut. Yang pertama, larangan kita mengikuti minimal itu larangan mengikuti akidah yang berlainan dengan akidah Islam, yang berlainan, yang bertentangan dengan akidah Islamiyah, yang bertentangan dengan akidah kita. Kemudian yang kedua, larangan mengikuti adat istiadat. Larangan mengikuti adat istiadat yang bukan bukan dasar, tidak ada dasarnya dari agama kita. Kemudian hadirin berbahagia, juga larangan mengikuti pemikiran-pemikiran. Larangan mengikuti pemikiran-pemikiran yang sumbernya dari orang-orang atau yang sumbernya dari al-batil itu tadi. Sehingga kalau kita gambarkan di dunia ini hadirin berbahagia, jika kita gambarkan bahwa al-haq wal batil itu ibarat satu fenomena, apabila kita tidak memiliki atau tidak bisa melihat dengan kacamata agama, maka itu akan menyesatkan seseorang. Karena hadirin berbahagia, kadangkala sebuah kebatilan itu apabila dilihat dengan kacamata, bukan kacamata syariah, bukan kacamata syarak, maka akan sering menyilaukan. Kadangkala sebuah kebatilan itu ketika dikemas, ketika dibentuk itu menyilaukan. Bahkan apalagi di dunia sekarang ini banyak kebatilan-kebatilan yang disebarkan, banyak kebatilan-kebatilan yang disampaikan oleh orang-orang, sehingga orang-orang yang tidak punya dasar keimanan yang kuat akan menyilaukan. Dulu hadirin berbahagia, ada seorang khalifah pada masa Abbasiyah kalau tidak salah, atau bukan Abbasiyah, sebelumnya Umayyah. Seorang khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini, beliau sering mengirim surat kepada raja-raja Romawi. Salah satu di antara surat beliau adalah mengajak untuk Islam. Kemudian tradisi beliau ketika menulis surat, selalu beliau tuliskan di kop suratnya dengan tulisan-tulisan dengan syiar-syiar Islam. Kadangkala beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kadangkala beliau menulis Qul huwallahu ahad. Ini tradisi daripada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian surat-surat yang kemudian sampai kepada Raja Romawi, lalu ada seorang Raja Romawi kemudian membalas surat daripada Abdul Malik bin Marwan. Apa balasan beliau? Ini disebutkan di dalam banyak kitab sirah. Salah satunya itu di dalam kitab Al-Mawsu'ah At-Tarikh Al-Islami karangan Dr. Raqib As-Sirjani. Itu disebutkan ketika Raja Romawi memberikan surat balasan kepada Abdul Malik bin Marwan, lalu beliau menulis seperti ini: Innakum ahdathtum fi qaratisikum kitaban nakrahu. Wahai Tuan Abdul Malik ibnu Marwan, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Innakum ahdathtum fi qaratisikum kitaban nakrahu. Engkau telah menulis satu kalimat di surat yang engkau alamatkan kepada kami, sesuatu yang tidak kami sukai, kata Raja Romawi. Fa in taraktumuhu wa illa atakum fid dananirina min dzikri nabiyyikum ma takrahunahu. Kemudian Abdul Malik bin Marwan ini mengancam, maksudnya Raja Romawi ini mengancam Abdul Malik bin Marwan. Kata Raja Romawi ini, wahai Tuan Abdul Malik, tinggalkan kebiasaanmu membalas surat kami dengan menuliskan kalimat-kalimat yang bersyiarkan Islam itu di surat-suratmu. Wa illa atakum fid dananirina min dzikri nabiyyikum ma takrahuna. Apabila engkau tidak tinggalkan
Apa artinya? Apabila engkau tidak tinggalkan, artinya masih terus mengirim surat dengan menuliskan kalimat-kalimat tauhid di surat itu, maka kata Raja Romawi ini, illa atakum fid dananirina, maka kami akan mencetak mata uang kami, kata Raja Romawi, nanti di mata uang dinar kami itu akan kami tuliskan sesuatu tentang nabimu, menuliskan sesuatu, menuliskan kata-kata yang menyakitkanmu tentang Nabi Muhammad di dinar yang kami cetak nanti, kata Abdul Malik, kata Raja Romawi tersebut. Illa atakum fid dananirina min dzikri nabiyikum ma takrahuna. Apabila tidak tinggalkan, dia akan mencetak mata uang dinar, kemudian nanti di situ ada kata-kata yang kata-kata negatif terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'azuma dzalika fi sadri Abdul Malik. Kemudian setelah itu hadirin berbahagia, Abdul Malik ini bukan takut ketika diancam oleh Raja Romawi tersebut, tetapi dia mulai bersemangat. Oh, ini tidak bisa dibiarkan seperti ini, kata Abdul Malik. Kemudian dia memanggil menteri-menterinya, mengambil untuk membuat kebijakan, membuat satu rencana sehingga mereka mencetak dinar dan mencetak dirhamnya Islam pada masa beliau. Itu sekitar tahun 55 Hijrah. Hadirin berbahagia, ini adalah satu di antara bagaimana kemudian seorang khalifah pada masa itu ketika beliau dipaksa untuk tunduk, bahkan diancam akan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tidak gentar. Tapi yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan kemudian apa, dan berbahagia, beliau membuat kebijakan untuk mencetak uang dinar. Itulah kisah pertama, percetakan dinar atau dirham di dalam Islam. Bahkan dalam penjelasan mengenai kisah ini kemudian disebutkan bahwa ketika kebijakan itu diberlakukan oleh Abdul Malik bin Marwan, kemudian beliau mengumpulkan dinar-dinar ataupun dirham yang beredar di tengah-tengah umat Islam ketika itu, karena pada masa itu dan berbahagia umat Islam masih bermuamalah dengan mata uang Romawi, mata uang dinar dan juga mata uang dirhamnya Persia. Kemudian dia mengumpulkan emas-emas dan juga termasuk mata uang daripada Romawi yang kemudian melebur dan mencetak mata uang Islam. Kemudian dalam sebuah catatan di dalam sirah itu, di dalam sejarah tentang percetakan uang pertama di dalam Islam juga disebutkan bahwa kemudian ketika Romawi mengancam umat Islam yang ketika itu berada di pusat Islam, ketika itu berada di Syam, kemudian umat Islam juga kemudian memboikot pengiriman kertas ke pasar-pasar Romawi. Artinya apa, dan berbahagia, umat Islam termasuk ya pada zaman itu tentunya memiliki prinsip mereka adalah ketika agama mereka diancam untuk dilecehkan, ketika agama mereka seperti tidak dihargai dan sebagainya, kemudian seorang muslim, seorang khalifah pada masa itu mengambil kebijakan, mengambil sebuah keputusan tepat. Jadi tidak begitu saja tunduk kepada keinginan Romawi. Misalnya ketika dikatakan apabila engkau masih menuliskan surat dengan tulisan-tulisan tauhid di kop surat, maka kami akan cetak dinar dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak gentar. Jadi beliau kemudian masih saja melakukan tradisi seperti itu. Masih menulis di kop surat beliau kata-kata tauhid, kemudian di syiar-syiar Islam seperti Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad dan sebagainya. Dan masih beliau kirim ke berbagai penjuru negeri dalam rangka membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara yang masih yang belum bertauhid seperti Romawi, Persia dan sebagainya. Hadirin berbahagia, ini menunjukkan betapa seorang muslim yang memiliki kekuasaan pada saat itu, mereka tidak begitu saja tunduk
kepada keinginan-keinginan hawa nafsu orang-orang yang ingin melecehkan Islam. Sehingga kalau kita sinkronkan dengan ayat yang tadi, bahwa jika saja sebuah kebenaran itu harus tunduk kepada kebatilan, la fasadatis samawati wal ard, maka akan rusak sistem, akan rusak tatanan yang ada di langit dan tatanan yang ada di bumi. Nanti berbahagia, mudah-mudahan halaqah subuh singkat pada hari ini memberikan manfaat pada kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.